Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi manajemen risiko di mata kuliah perbankan syariah, dan materi akan dibacakan oleh Dewi Diana Sofiani, Hardianto Purba, Meli Nindya, Melita Rimanta, dan Unggul Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dewi Diana Sofiani dengan NIM 111119377. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbankan dan pengelolaan risiko. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara pihak surplus dan pihak defisit. Hal ini tentu menjadikan bank menghadapi risiko dalam kegiatan operasional bank. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai produk simpanan dalam waktu jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, kemudian menyalurkan dalam bentuk pembiayaan mayoritas dalam waktu jangka panjang. Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakcocokan jangka waktu yang menimbulkan risiko pada operasional perbankan. Sekuat apapun perbankan akan jatuh dalam waktu singkat apabila mayoritas nasabah menarik dananya pada waktu yang sama atau yang biasa disebut dengan bank rush. Secara historis, penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini Bank Indonesia, baru menerapkan aturan perhitungan capital adequacy ratio pada bank sejak tahun 1992. Sementara itu, Bank Syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Jadi, apabila dilihat dari usia sistem perbankan syariah, akan sulit bagi bank syariah mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko. Hal itu dikarenakan perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko. Meskipun dalam perjalanannya hadir Islamic Financial Service Board sebagai lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, dalam hal ini telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Pada tahun 2005, exposure draft yang pertama kali telah dipubliskan. Dalam eksekutif summary draft tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengacu pada Basel Accord 2 yang juga diterapkan perbankan konvensional dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melita Rimanta. Di sini saya akan melanjutkan membacakan keunikan dari Bank Syariah. Keunikan dari Bank Syariah terdiri dari 3. Yang pertama, dalam identifikasi risiko, Bank Syariah memiliki keunikan yang terdapat pada proses transaksi dan juga proses manajemen. Proses transaksi dari pembiayaan yang ada di Bank Syariah meliputi proses transaksi dari pembiayaan syariah, proses transaksi dari devisa, dan juga proses transaksi yang melibatkan hasil dana dari pihak ketiga. Yang kedua, selain juga pada proses manajemen ini, terdapat juga sistem dan prosedur yang ada pada operasional di teknologi informasi. Sistem dan juga prosedur dalam operasional pengembangan dari produk, dan juga
mempercepat sistem prosedur dari operasional yang dilakukan saat tutup buku. Yang ketiga, sumber daya manusia dalam bank syariah juga unik, karena spesifikasi dari kemampuan individu yang akan menjalankan bank syariah tersebut tidak hanya harus meliputi segala aspek yang ada dalam bidang perbankan dalam kapasitas umum, tetapi juga harus mampu meliputi berbagai aspek-aspek syariah. Karakter manajemen risiko bank syariah. Yang pertama, penilaian risiko yang ada dalam bank syariah dapat dilihat secara nyata dari hubungan antara kemungkinan dan juga efek yang mungkin terjadi atau impact. Yang kedua, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Adapun karakter manajemen risiko pada bank Islam adalah: yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, penilaian risiko, dan yang ketiga, antisipasi risiko, yang terakhir, monitoring risiko. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Nindya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis risiko perbankan syariah. Ada 10 risiko. Yang pertama adalah risiko kredit, yaitu akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kedua, resiko pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Ketiga, resiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan. 4. Risiko operasional, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai. 5. Ada risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. 6. Risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan. 7. Risiko strategik, risiko akibat ketidaktepatan dalam pengembalian atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan. 8. Risiko kepatuhan, yaitu risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 9. Risiko imbal hasil, yaitu akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Dan yang terakhir 10 adalah risiko investasi, yaitu akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Sekian materi yang saya berikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Herdianto Purba. Selanjutnya tentang penerapan manajemen risiko perbankan syariah. Yang pertama, penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko yang mencakup 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Yang kedua, penilaian profil risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi: yang pertama, tata kelola risiko; yang kedua, kerangka manajemen risiko; yang ketiga, kecukupan proses manajemen risiko; dan yang terakhir, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Nama saya Unggul Prasetyo. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen risiko yang efektif. Manajemen risiko yang efektif akan membantu sebuah organisasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi risiko dan kontrol secara komprehensif penanganan risiko. Yang kedua, disiplin manajemen risiko. Yang ketiga,
integrasi manajemen risiko di dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan atau corporate governance. Yang keempat, strategi penyesuaian risiko atau risk adjustment pada saat pengambilan keputusan. Yang kelima, kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap keuntungan dan nilai saham. Yang keenam, peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi atau action plan. Yang ketujuh, memahami proses bisnis kunci. Yang kedelapan, sistem peringatan dini dan respon bencana yang efektif. Yang kesembilan, peningkatan keamanan informasi. Manajemen risiko perbankan yang baik mencakup 3 hal, diantaranya yaitu yang pertama, formal dan sistematis formal, merupakan kegiatan manajemen risiko yang dilakukan secara resmi oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan tertentu dan mendapat dukungan dari top manajemen. Yang kedua, terintegrasi menunjukkan bahwa suatu kegiatan tersebut menyatu dengan kegiatan yang lainnya dalam organisasi atau perusahaan. Khususnya, kegiatan lini dari suatu organisasi dikarenakan dalam suatu institusi atau unit usaha tidak dapat berdiri sendiri, melainkan adanya keterkaitan dengan unit lainnya. Yang ketiga, komprehensif, menunjukkan bahwa manajemen risiko bukan kegiatan parsial, melainkan kegiatan yang menyeluruh. Kegiatan manajemen risiko bukan hanya pekerjaan bagi manajemen risiko, namun merupakan pekerjaan lini juga.